Halo semua, perkenalkan saya Kristina Laswa Uli Manalo dengan NIM 240306016 dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara, dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Vidiana Sari, SPT MP IPM. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa proses penting dalam biokimia yang berkaitan pada metabolisme protein. Yang pertama adalah transaminasi. Transaminasi ini merupakan proses pemindahan gugus amino teman-teman, dari satu asam amino ke asam alfa keto. Tujuannya adalah untuk membentuk asam amino baru yang dibutuhkan tubuh. Bahan yang terlibat dalam proses tersebut adalah asam amino, contohnya glutamat. Kemudian ada alfa keto, contohnya pirufat. Enzim yang berperan dalam proses tersebut adalah aminotransferase, misalnya itu alanin aminotransferase. Kemudian ada koenzim, misalnya piridoksal fosfat atau vitamin B6. Hasil akhirnya dari proses tersebut adalah asam amino baru, misalnya itu alanin. Kemudian ada asam alfa keto baru, misalnya itu alfa ketoglutarat. Kemudian yang kedua adalah deaminasi oksidatif. Apa sih deaminasi oksidatif ini? Deaminasi oksidatif ini adalah proses penghilangan gugus amino dari asam amino, terutama glutamat, dengan bantuan oksigen atau NAD positif. Proses deaminasi oksidatif ini biasanya terjadi di hati. Bahan yang terlibat dalam proses tersebut adalah glutamat. Kemudian ada juga NAD positif atau NADP positif. Enzim yang berperan dalam proses tersebut juga adalah glutamat dehidrogenase. Produk yang dihasilkan dari proses tersebut yaitu amonia atau NH3 dan alfa ketoglutarat. Kemudian yang ketiga adalah deaminasi non oksidatif. Deaminasi non oksidatif ini merupakan proses penghilangan gugus amino tanpa bantuan NAD positif atau oksigen. Bahan yang terlibat dalam proses tersebut adalah serin atau treonin. Enzim yang berperan dalam proses tersebut adalah serin dehidratase dan treonin dehidratase. Hasil akhir dari proses tersebut adalah amonia dan senyawa alfa keto, misalnya itu pirufat. Selanjutnya adalah sintesis urea. Sintesis urea ini terjadi di hati dan fungsinya itu untuk membuang kelebihan amonia yang bersifat racun. Proses sintesis urea ini dikenal juga sebagai siklus urea atau siklus ornitin. Bahan yang terlibat dalam proses ini adalah amonia atau NH3, CO2 dan aspartat. Enzim yang terlibat dalam proses ini adalah karbamoil fosfat sintesis 1. Kemudian ada ornitin transkarbamoilase. Kemudian ada argininosuksinat sintetase. Kemudian ada argininosuksinat liase. Kemudian ada arginase. Hasil akhir dari proses tersebut adalah urea dan ornitin.
Kemudian kita masuk ke sintesis asam amino. Sintesis asam amino ini tempat proses pembentukan asam amino di dalam tubuh, terutama asam amino non esensial, yaitu asam amino yang bisa dibuat sendiri oleh tubuh hewan tanpa harus didapat dari pakan. Nah, bahan yang terlibat dalam proses tersebut adalah asam alfa keto, misalnya pirufat. Kemudian ada gugus amino dari glutamat. Nah, kemudian enzim yang bekerja dalam proses tersebut adalah aminotransferase. Nah, kemudian hasilnya itu adalah asam amino non esensial seperti alanin. Kemudian juga ada alfa ketoglutarat. Kemudian kita masuk ke sintesis heme. Heme merupakan bagian penting dari hemoglobin yang berfungsi mengangkut oksigen dalam darah. Nah, sintesis heme berlangsung di hati dan sumsum tulang. Nah, bahan yang terlibat dalam proses tersebut adalah succinyl CoA. Nah, kemudian ada glisin. Nah, enzim utama di tahap awal dari proses tersebut adalah alasintetase. Nah, kemudian hasil akhirnya adalah heme yang kemudian akan digabungkan dengan globin untuk membentuk hemoglobin. Nah, begitu teman-teman. Sekian penjelasan saya tentang proses reaksi biokimia dalam metabolisme protein. Nah, jika terdapat tutur kata salah, saya minta maaf, dan sekian dan terima kasih.